data akses tolongkan. Oh ini. Jadi bisa terus tambahannya alokasi mata pelajaran bahasa Inggris ditambahkan 1 JPL per minggu menjadi 3 JPL yang tadinya 2 JPL. Nah itu kalau di formal. Kalau di kesetaraan yang metakan JPL-nya itu lembaga sendiri, gitu, lembaga sendiri. Untuk SKK, nah untuk pendidikan kesetaraan penyederhanaan jumlah SKK dalam struktur kurikulum. Jadi SKK di kurikulum Merdeka yang lama dengan setelah terbitnya Kemendikbud nomor 12 itu berbeda. Kamu nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi. Nah pada pendidikan kesetaraan untuk yang intrakurikuler atau muatan wajib mata pelajarannya itu sama persis dengan yang di formal. Itu yang intrakurikuler. Nah intrakurikuler itu untuk mencapai kompetensi literasi dan operasinya itu ada di intrakurikuler. Kemudian kokurikuler ini untuk karakter. Nah kalau karakter kalau di sekolah formal itu menggunakan P5, di kesetaraan ini menggunakan muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Ini menjadi kokurikulernya. Itu. Nah P5-nya ada di mana? P5-nya ada di aktivitas itu. Penguatan, bukan P5 ya, tapi profil pelajar Pancasila-nya. Tapi kita di kesetaraan tidak ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah formal kan menggunakan itu. Itu kita menggunakan pemberdayaan dan keterampilan. Nah jenis keterampilannya apa? Monggo PKBM yang menentukan. Kira-kira peserta didik kami itu basisnya seperti apa? Peserta didiknya dari masyarakat seperti apa, latar belakang sosial ekonomi seperti apa, keterampilan yang cocok apa, kemampuan lembaga seperti apa, pun itu diolah. Kalau di SKB kami, di SKB Nomor ada 3 pilihan: tata busana, tata boga, komputer aplikasi perkantoran. Bisa masuk vokasi. Maksudnya? Untuk mata pelajaran seperti itu bisa masuk vokasi juga. Vokasi yang mana Pak? Vokasi ini saya agak khawatir begini. Direktorat Vokasi mengeluarkan anggaran juga untuk PKBM, kan gitu. Ada nomor PKK, PKW, apalagi dan sebagainya lah, gitu ya. Nah, sebisa mungkin peserta didiknya split Pak. Gitu. Ampun berbeda karena keterampilan yang di kokurikulernya kesetaraan itu yang memang bagian dari strukturnya kesetaraan. Gitu. Jangan terus begini mengakses anggaran dari Direktorat Vokasi, pembelajarannya ada di struktur kesetaraan. Nah itu menjadi salah anggaran nanti. Tetap pisah Pak, tetap pisah. Tapi betul kokurikuler di pemberdayaan keterampilan menjadi vokasionalnya kesetaraan, gitu ya. Kalau keterampilan vokasionalnya kesetaraan itu memang ada di pemberdayaan keterampilan. Dan itu ini kan sudah dari kurikulum 2006, 2013, kurikulum Merdeka kan tetap bertahan ini, gitu, karena basisnya seperti itu. Nah, sebenarnya hampir sama. Waktu yang digunakan di sekolah formal untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan waktu yang digunakan di PKBM untuk pemberdayaan keterampilan itu rata-rata sekitar 25-30% waktu peserta didik belajar. Bahkan kita kan sudah dulu juga sudah seperti itu. Peserta didik belajar itu tidak murni aktif di intrakurikuler muatan wajib matolnya, tapi ada keterampilannya. Nah sekarang malah yang
total waktu belajar untuk yang tadinya full intrakurikuler sekarang dipotong 30% untuk proyek kelima. Nah, terkait ekstrakurikuler, satuan pendidikan pada pendidikan manusia diri dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan sekolah dapat menyelenggarakan layanan ekstrakurikuler. Bahasanya belum Pak? Dapat. Tidak apa-apa. Dapat ya ini, dapat. Nah, ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai satu ketersediaan sumber daya satuan pendidikan. Peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela. Jangan terjebak polemik pramuka wajib atau tidak ya. Kita yang di kesetaraan mugemi ini. Kalimatnya dapat. Kenapa dapat? Puskur itu paham Pak. PKBM itu tidak semuanya persis dengan PKBM di Sleman. Bapak Ibu bayangkan PKBM di daerah Sulawesi, yang gitu di Sulawesi, di Kalimantan, Kaltara itu PKBM-nya seperti apa? Kalau ekstrakurikuler itu katanya di sini wajib, malah banyak lembaga pendidikan yang menyalahi standar proses, malah jadi temuan BPK. Nanti BPK bilang lu dapat BOP tapi tidak melakukan ekstrakurikuler. Ini temuan, mana jadi masalah. Ini perjuangannya panjang Pak. Pasco Basal itu seru pada saat itu. Nah akhirnya disetujui di kalimat itu seperti itu. Dan sebenarnya ini juga mengikat di sekolah formal. Sekolah formal itu sebenarnya kalimatnya seperti ini. Nah bagaimana dengan pramuka? Pramuka itu bagi satuan pendidikan yang sudah punya gugus depan itu terikat dengan undang-undang pramuka. Nah gugus depannya itu yang melakukan pendidikan atau pramukanya. Nah kalau pendidikan kepramukaan itu boleh lewat gugus depan atau tidak, gugus depan itu boleh. Bahasanya akhirnya sama saja. Tapi kalau satuan pendidikan itu memiliki sumber daya ekstrakurikuler yang pertama kali harus disampaikan atau diberikan pada peserta dia adalah pramuka. Nah kalau PKBM seperti ini. Bapak Ibu ada yang PKBM-nya ada ekstrakurikuler? Ada yang belum bisa, sumber dayanya belum memungkinkan untuk melaksanakan ekstrakurikuler? Ada ya Pak? Ada. Berarti nggak menyalahi aturan lah. Aturannya memang kita buat seperti ini, kita usulkan seperti ini supaya kita yang kemampuan daya dukung lembaganya belum full kan menjadi tidak menyalahi aturan. Ketentuan lain yang mengalami perubahan, satu, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Bapak Ibu, KSP itu ditetapkan oleh ketua atau kepala lembaga, kepala SKB atau PKBM. Itu yang menetapkan kurikulum. Tentang tanggung jawab satuan pendidikan, satu, mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Jadi kurikulum sekolah itu memiliki dasar, struktur kurikulum dan kerangka dasarnya itu dari Kemdikbud. Hanya dua itu. Bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program pendidikan khusus untuk menyediakan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Jika memang ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, ya satuan pendidikan harus memberikan layanan tersebut. Melakukan refleksi, evaluasi dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar dalam satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, komunitas belajar itu boleh dalam satu satuan pendidikan, satu PKBM menjadikan komunitas belajar, saling berbagi, saling bertanya, diskusi, begitu boleh, atau lintas satuan pendidikan. Nah, misalkan dari Bapak Ibu nanti bisa ketemu Permato atau bagaimana di tingkat kabupaten. Nah itu lebih
enak untuk belajar. Transformasi satuan pendidikan, pemanfaatan data atau pendidikan dan data lain untuk refleksi kondisi layanan dan perencanaan pembelajaran ke depan serta siklus kerja kepala sekolah. Nah, ini menjadi budaya kita ke depan semoga nih. Ketika merencanakan program, membuat kurikulum, basisnya adalah data. Basisnya adalah data. Nah, data itu dari mana? Bapak Ibu sudah disediakan di rapor pendidikan. Itu ada literasi, numerasi, lingkungan belajar, kepemimpinan. Dan data 4 itu dianalisis untuk merencanakan kurikulum, merencanakan program di sekolah. Kalau merencanakan kurikulum berarti nanti muaranya adalah pada pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidik. Kalau nanti pada lingkungan belajar berikut juga kepemimpinan kepala sekolah nanti digunakan untuk penyusunan RKS. Gitu. Sekarang yang dapat BOP kan harus input apa? ARKAS loh. ARKAS basisnya dari perencanaan berbasis data ya. Kan gitu. Nah itu. Nah kita mulai diajarkan, mulai biasa. Wah, buat kurikulum itu bukan ting sekali jadi. Kita rumuskan dokumennya jadi, ya betul dokumennya administratif jadi, tapi itu menjadi tidak bermakna ketika tidak diawali dari refleksi rapor satuan pendidikan. Bapak itu nggak akan tahu, oh ternyata literasi peserta didik kita statusnya kuning. Kuning itu ada di mana? Oh ternyata pemahaman pada teks non fiksi. Nah, teks non fiksi itu semua teks ini. Jadi makanya semua teks yang ada di kehidupannya peserta didik itu kan non fiksi. Ada leaflet, baca pamflet, gitu. Atau baca media sosial, membedakan ini hoax, ini bukan, kan itu. Nah itu mulai diajarkan. Gitu. Jangan sampai ini saya ya agak sebel sama bapak sendiri, ayah sendiri itu kalau dapat broadcasting WA, waduh, nggak bisa membedakan ini hoax, palsu, ini nyata, gitu ya. Ini penipuan, ini bukan. Itu orang tua saya sendiri tidak bisa bedakan. Nah, kita ajarkan apa seperti kita. Gitu. Ada ilustrasi apa, mendapat hadiah, begitu itu kadang suka tanya, ini bener enggak, buatan Pak, seperti itu. Nah di literasi itu macam-macam, bahkan sampai literasi digital ya. Bagaimana nanti melihat website, menentukan ini website ini aman atau tidak dan sebagainya, itu mulai diajarkan. Nah, transformasi satuan pendidikan itu salah satunya perencanaan berbasis data, pemanfaatan data rapor pendidikan dan data lain. Data lain itu yang tidak ada di rapor. Ya tadi karakteristik satuan pendidikan dan lingkungan, karakteristik peserta didik. Nah itu kan tidak ada di data rapor. Kemampuan sumber daya lembaga itu juga menjadi data-data lain pendukung. Nah itu yang digunakan untuk perencanaan pembelajaran ke depan. Analisis data rapor pendidikan dan data lain mempengaruhi penyusunan komponen KSP. Dan itu sebagai siklus kerja kepala lembaga. Apalagi sekarang ketua yayasan dan kepala PKBM sudah pisah loh Pak penugasannya. Yeah. Itu sudah pisah. Kepala sekolah ya kepala sekolah, penugasannya yayasan ya yayasan. Gitu. Nah, nanti yang melakukan perencanaan berbasis data kepala sekolahnya, kepala ketua PKBM-nya. Nah ini ada beberapa hal. Nanti kita masuk ke sana. Itu ya. Contoh penggunaan rapor pendidikan untuk perencanaan pembelajaran di SMP. Begitu. Ringkasan dari seluruh capaian tahun ini, karakter SMP menjadi indikator pencapaian terbaik. Meskipun demikian, kemampuan literasi, numerasi dan iklim kebinekaan pada indikator kurang. Nah, nanti diklik itu di dalamnya. Yang belum pernah buka agak susah ini memahami ini. Kalau yang pernah buka
Nanti bisa. Nanti indikatornya ada merah. Ini karakternya baik. Yang kuning itu sedang, yang merah itu apa? Iklim kebinekaan. Nah, berdasarkan data tersebut pembenahan dilakukan oleh sekolah berdasarkan akar masalahnya. Itu dapat disusun untuk membuat perencanaan pembelajaran di beberapa mata pelajaran sebagai berikut. Ini misalkan di kemampuan literasi membaca teks sastra dan membaca teks informasi. Ini sub indikator ya. Nah, misalkan di bahasa Indonesia sama di mapel lain, karena teks informasinya masih rendah atau kurang. Nah, berarti kalau bahasa jelas di teks sastra, ini teks sastra ini sebagai tali ketika pembelajaran. Pada mata pelajaran lain, pembicaraan berbagai informasi terkait pemaknaan isi teks yang relevan bagi peserta didik dari berbagai sumber media informasi dalam kelompok sebelum pembelajaran dimulai dan saat pembelajaran berlangsung. Misalkan ketika pembelajaran IPA, karena kompetensi membaca teks informasinya rendah, misalkan IPA apa? Ekosistem. Cari leaflet tentang kerusakan ekosistem di lingkungan sekitar, di Sleman, atau teks tentang Jogja itu yang paling repot sampah ya. Nah, itu leaflet atau informasi tentang sampah. Nah, itu pembelajarannya memaknai itu. Syukur bisa punya solusi bukan harus peserta didik yang menyampaikan solusi, tapi dia bisa memberikan masukan-masukan apa yang harus dilakukan. Nah, itu untuk meningkatkan di kompetensi literasinya. Jadi Bapak Ibu, tugas kompetensi literasi bukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja ya. Bukan bahasa Inggris, tapi memang semua mapel. Nah, itu yang mulai digunakan. Nah, ini contoh yang bisa dilakukan. Satu, identifikasi, kumpulkan data tadi, buka rapor pendidikan. Yang belum bisa buka, minta akun belajarnya begitu ya. Atau ada operator PKBM-nya juga bingung dengan akun belajar ID-nya. Kalau operator PKBM-nya bingung dengan akun belajar ID-nya, minta dinas pendidikan. Di dinas pendidikan ada yang namanya kapten. Nah, kapten nanti akan membukakan akun operator. Nah, akun operator ini nanti akan memberikan akun ke Bapak Ibu semua, baik ketua PKBM dan ketuanya. Nanti silakan ambil bersama. Nah, analisis itu sebagai identifikasi. Kemudian refleksi ini tetapkan prioritas peningkatan layanannya. Kira-kira mana dulu? Yang mau dikuatkan mana dulu? Oh, ternyata kita fokus di kurangnya tadi kan numerasinya, literasi. Kalau karakternya udah bagus, kemudian perbaikan di lingkungan belajar. Artinya lingkungan belajarnya juga merah. Karena kebijakan Kemdikbud kan zero bullying ya. Tapi anehnya kalau di PKBM malah tidak ada bullying. Iya. Di SKB tidak ada bullying. Padahal yang dikeluarkan oleh sekolah itu banyak. Kita hampir 50% itu di DO oleh sekolah. Bahasanya di DO. Bahasa halusnya itu disuruh buat surat pernyataan untuk pindah kan gitu. Pindahnya di PKBM itu Pak? Iya, bacanya pindahnya di PKBM atau SKB. Nah, itu kan sekolah formal itu udah angkat tangan kan. Tapi ternyata ketika datang ke tempat kami di SKB kok malah nggak terjadi bullying. Itu mungkin karena satu nasib mungkin nggak bully siapa gitu. Ini asesmen nasional dari awal sampai terakhir itu tempat kami bullying memang tidak ada. Kalau di survei lingkungan belajar kebanyakan yang kurang itu apa? No, Bu. Di tempat saya gender itu muncul. Wah, ini berarti mungkin ada yang salah ini dengan kami ketika membelajarkan.
Mungkin saya kurang tahu, mungkin beberapa tutor termasuk saya kalau mengelompokkan peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik lebih banyak yang laki-laki mungkin, sehingga yang perempuan menjadikan itu sebagai alasan. Nah ini yang kami refleksikan di semester ini memang satu gender menurut kami. Oh ikut kebinekaan Bapak Ibu, nah itu mulai kira-kira yang salah di mana, kita ke depan mau seperti apa. Terus yang kedua itu adalah pembelajaran, kualitas pembelajaran. Buka lagi coba Bu, ada di mana? Nah, tempat saya warnanya oranye. Oke, orange ya, kualitas pembelajaran. Biasanya itu karena peserta didik menganggap tutornya ngajar itu monoton. Coba dibuka subindikatornya. Inovatif atau pembelajaran yang apa di dalamnya? Kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Bukan, biasanya nanti ada inovasi pembelajaran. Itu. Peserta didik kita itu sudah sadar pembelajaran kok kayak gini loh, kayak satu arah terus. Itu ternyata mereka di survei lingkungan belajar itu ngisi. Dan saya bukakan gitu, tutor-tutor baca gitu ya, kami bukakan pas rapat itu baca. Iya, ternyata peserta didik kita sudah bisa merasakan belajar dengan satu arah itu mereka bosen. Mereka menginginkan belajar itu yang inovatif, menyenangkan. Paling seneng itu outing kelas Pak, anak itu seneng kelas. Nanti bisa Pak, lakukan itu menjadi pembelajaran yang bermakna Pak. Di semua mata pelajaran boleh kok. Itu boleh. Nah, kita outing kelas segera 100% datang semua. Nah, ini refleksi, buka rapor pendidikan itu refleksi, dirapatkan ya. Buka bareng-bareng juga boleh. Kalau yang bisa buka sementara akun operatornya, akun operator yang buka ditampakkan. Oh, yang hijau apa? Yang kuning apa? Kuning atau orange apa? Yang merah yang mana? Nah, mulai dikuliti. Nah, ketika refleksi, nanti juga prioritas, tidak bisa diselesaikan langsung mana dulu. Kita punya prioritas mana dulu dibenahi. Kemudian benahi ketika perencanaan. Benahi perencanaan itu yang dilakukan ketika nyusun kurikulum. Itu kurikulum di satuan ya, ketika nyusun kurikulum di satuan. Nah, aktivitas belajarnya mau disusun seperti apa? Oh, ditanyakan integrasi saja atau gunakan tematik. Nah, itu boleh. Kenapa? Dengan integrasi dan tematik muatan literasinya lebih mudah dapat. Satu buah kondisi gitu ya, baik itu leaflet, pamflet, video. Nah, itu dibelajarkan untuk lintas beberapa mata pelajaran. Nah, itu boleh. Monggo. Nah, ketika sudah buat di kurikulumnya nanti sudah dibenahi, ketika implementasinya juga dilihat. Nah, nanti benahi lagi ketika implementasi, dievaluasi perbaikannya di mana. Itu. Nah, terus itu sebagai sebuah siklus. Itu yang dia. Gitu. Nah, sekarang kita diajarkan buat kurikulum itu basisnya data. Merencanakan program di PKBM itu basisnya data. Bukan tiap tahun sama terus kan dulu gitu. Kita nggak punya pegangan loh. Kita mau perbaikan di mana? Nilai apa? Nilai matematika jelek. Caranya gimana? Yo, pusing itu guru matematikanya, ditambah jam juga tetap jelek. Kan gitu. Dulu kita hanya basisnya nilai UN. Nah, nilai UN-nya jelek, serasa malu gitu ya. Padahal PKPM harusnya nggak mampu nilai ujian nasionalnya jelek, gitu ya. Sebenarnya dulu, nah kondisinya seperti itu. Nah, coba sekolah favorit diminta membelajarkan peserta didiknya PKBMX. Yo, nggak mungkin juga hasilnya menjadi sebaik SMA 1 kan, mungkin. Nah, beberapa kebijakan pendidikan yang menyeluruh kan termasuk zonasi. Zonasi itu membuat akses terhadap sekolah itu menjadi merata. Itu. Zonasi kalau PKBM ada zonasi di
Ada. Itu oya-oya masyarakat yang belum punya akses untuk masuk gitu. Jadi sudah ada yang masih. Itu Bapak Ibu saya titip pesan betul ya, kalau Bapak Ibu memang di masyarakat ada peserta didik yang tidak sekolah wes rayu bujuk supaya tetap sekolah, itu harus menjadi tugas kita. Kita yang di non formal itu menjadi kayak sapu terakhir lah, itu untuk memastikan. Ya kalau kabupaten punya indeksnya rata-rata sekolahnya berapa tahun, itu misalnya sudah 9 tahun, kalau 9 tahun berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun ya, nah berarti sudah SMP. Kalau ada yang belum lulus SMP, paket B itu menjadi wajib bagi yang bersangkutan. Kalau pengalaman Pak Eko, Yeah. Saya kemarin kedatangan orang tua membawa 3 anak. Yeah. Satu usia 14 tahun, 14 tahun. ya, adiknya usia 12 tahun, adiknya lagi usia 8 tahun. Yeah. Ketiga-tiganya belum pernah punya track record belajar di mana, Yeah. sehingga belum pernah mengenyam pendidikan belajar. Dia hanya ngajari anaknya life skill gitu lah. Terus mau ke PKP, buat engineer. Nah itu Pak, itu regulasi yang belum keluar Pak. Kita sudah mendorong itu, Pak Kapus kemarin sudah menyampaikan sebelum corona itu sudah, saya sudah disodorkan kalimat begitu di panduan pembelajaran itu. Jadi ada rekognisi pengalaman lampau, tapi yang belum keluar. Itu betul Pak, saya belum bisa jawab. Tapi kalau di tempat saya itu persis sama dengan rekan dari Pondok Tafid sama rekan dari Gontor. Gontor itu juga tidak punya rekor emis dan Damudi begitu. Nah itu hampir sama Pak. Itu sudah kami tanyakan, regulasinya belum keluar Pak. Tapi kalau kami ya mau gimana lagi begitu. Seandainya di placement test dia mampu sampai mampu Pak. Nah, kemudian mampu. Apa boleh ya langsung dimasukkan kelas 4 Gitu. harusnya SMP kelas 2. Kalau kami, kalau anak usia sekolah, anak usia SD, kami masukkan kelas 5 Pak. Ya, SMP itu kami masukkan langsung kelas 5. Kelas 5, kelas 6, nah nanti baru ke paket B. Terus isinya pakai apa nih Pak? Kan belum pernah ke sekolah. Nanti lanjut ke operator PKBM, bilang ke operator dinas. Ini yang bersangkutan peserta didik non Damudi. Itu bisa. Ya bisa di kelas 4, tapi kenapa? Karena di regulasi yang sekarang kelulusan itu diambil dari hasil belajar kelas 4, kelas 5 Bu, bukan kelas 4. Langsung kelas 5. Iya, kalau paket A kelas 5. Jadi kelas 5, kelas 6. Karena kelulusan itu ditetapkan oleh satuan pendidikan ketika melihat perkembangan pembelajaran dari kelas 5 dan kelas 6. Kemarin tuh dimintai nilai rapor dari kelas 4 Siapa yang minta? Boten Pak. master. Dan minta siapa? Kelas 5 dan kelas 6 Pak. Di regulasinya gitu, 5 dan 6. 5, 6. Kalau paket B, nah itu 7, 8, 9. Berarti, 5, 6. berarti yang gede tak masukkan kelas 5, yang adiknya kelas 4 itu nih. Yang adiknya umur berapa Pak? 12 tahun. 12 itu setara, itu harusnya sudah SMP ya? Kelas 6? Oh tidak apa-apa Pak, kelas 5. Iya. Kelas 5 nggak apa-apa. Berarti dua-duanya kelas 5 semua. Boleh Pak, kelas 5. Tapi saya berharap regulasi namanya rekognisi pembelajaran lampau. Karena bisa jadi yang sekolah di rumah, sekolah di tafid, di pondok, atau sekolah di sekolah alam gitu ya. Itu sebenarnya kemampuan bahasanya itu ya sudah setara, kelas 5 itu sudah bisa ngikuti gitu. Cuma karena tidak ada rekod satu saja. Nah itu semoga itu aturan segera muncul Pak.
Karena sebenarnya satuan pendidikan itu berhak, tutor itu berhak melakukan asesmen awal kan. Nah itu menentukan asesmen awal itu kemampuan pesertanya. Tapi regulasinya belum muncul, makanya saya matur sekarang di kelas 5 Pak. Saya Pak, Ya, kalau di tempat kami kemarin sudah datang juga dari pesantren, sudah berusia 17 tahun, belum pernah sekolah, tapi pengen lanjut sekolah. Nah kemarin di SKP saya itu malah modif dari kelas 1 Bu, kan kasihan. Kelas 1 SD. Oh, Terus itu juga kami kelas 5 ya. dia kelas 5. Kelas 5 tidak apa-apa Bu. Tahun ajaran baru di kelas 5 supaya tidak terlalu jauh. Itu kalau aturan placement testnya muncul itu 17 tahun ya. 17 tahun itu kalau usia normal di fase apa? 17 itu. Sama ya. Oh, berarti fase E, fase F itu kalau hasil placement testnya, kalau aturannya ada, placement testnya bisa dilakukan, itu sebenarnya bisa langsung SMA. Kita cuma butuh regulasi itu. Gitu. Kita mendorong itu Pak. Itu PR kita Pak. Itu PR kita. Kenapa kok Kemdikbud dan Direktorat Teknis SD, SMP, SMA Pak agak susah mengkompromikan aturan placement test itu. Gitu. Jadi tantangan kita itu meyakinkan Direktorat SD, SMP dan SMA bahwa placement test ini sebagai jalan keluar. Nah, kita punya pengalaman guru pengelolaan pembelajaran di PKBM. Gitu. Saya tidak usah cerita, kita punya pengalaman guru. Nah, itu yang menjadikan berat kenapa aturan ini sudah dibahas, sudah selesai Pak. Tidak mungkin. Harusnya masa lalu ditinggalkan itu. Nah, itu. Nah, di belahan pulau yang lain itu masih ada yang seperti itu Pak. Nah, itu yang memberatkan kita. Jadi kita itu pengen pembelajaran yang punya akses kepada masyarakat, atau kita memberikan akses masyarakat sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Di tempat lain ada yang melakukan praktek-praktek tidak pantas untuk dunia pendidikan, itu yang susah. Tapi sekarang apa ya, sinerginya Polri, Kejaksaan dan Kemdikbud bagus. Dan bagus. Di aja ada yang kena 1 loh, yang dibantu. Ada yang kena 1. Wah, kalau di NTT, NTB di sana itu yang prosesnya tidak dilaksanakan, kalau peserta di kelas akhir, wah, sudah banyak Pak. Sudah banyak. Kemdikbud itu, Direktorat Kesetaraan itu berapa bulan